Halo teman-teman, apa kabar? Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu aspek dalam komunikasi, yakni komunikasi verbal. Nah, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu adalah sinyal yang dikirimkan dengan kata-kata, baik secara oral, ya kita berbicara, ataupun secara tertulis. Nah, pesan verbal itu biasanya menggunakan jenis simbol yang berupa kata-kata, satu kata atau lebih, satu kalimat, satu paragraf, ya. Jadi simbol verbal itu berupa sistem kode verbal yang kemudian disebut sebagai bahasa verbal. Nah, bahasa sendiri itu juga adalah seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Misalnya apa? Misalnya pada saat kita berbicara soal bahasa, kita memiliki satu pemaknaan yang sama terhadap suatu benda. Jadi, kalau benda ini kita sebut bersama-sama HP, dan saya bilang ini sendok, maka teman-teman pasti akan berkata, enggak, itu bukan sendok, itu HP. Ya, karena apa? Karena proses interpretasi dan proses persetujuan secara kolektif, kita menyebut benda ini HP, ya, dalam bahasa Indonesia, tapi atau handphone, ya. Tapi dalam bahasa lain, dalam bahasa Jepang misalnya, atau dalam bahasa Cina, ini akan disebut dengan satu kata yang berbeda dalam bahasa Jepang maupun bahasa Cina. Nah, itulah yang disebut sebagai verbal. Oke, lalu bagaimana dengan SMS? Ya, itu juga verbal. Lalu juga bagaimana dengan WhatsApp, ya, Facebook status. Nah, itu verbal. Ya, jadi kalau sifatnya adalah berupa kata-kata tertulis atau berupa kata-kata yang saya sampaikan ini merupakan komunikasi verbal. Nah, sekarang prinsip-prinsip dalam komunikasi verbal itu apa? Nah, ada beberapa prinsip di dalamnya. Satu, pesan itu merupakan satu paket. Ya, jadi ini sinyal verbal dan non-verbal itu munculnya bersamaan. Dan biasanya saling mendukung dan meneguhkan satu sama lain. Jadi dia tidak saling bertentangan, ya. Misalnya di sosial media, saya akan pasang status dan juga pasang foto. Nah, ini adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, saya akan menggunakan beberapa gestur yang mana itu adalah non-verbal. Nah, pada saat saya berbicara, inilah yang disebut sebagai verbal. Nah, yang kedua, prinsip dari verbal itu adalah maknanya, nah ini menarik, maknanya itu terletak pada orang lain. Jadi makna itu tidak hanya tergantung pada paket pesan verbal tadi, tetapi juga interaksi antara pesan dan pikiran, perasaan, komunikan. Jadi kita tidak menerima makna begitu saja, kita menciptakan makna berdasarkan persepsi kita sendiri terhadap pesan tersebut. Nah, nanti teman-teman akan lihat kasusnya seperti apa. Ya. Kemudian, makna pesan yang kedua, ini bisa denotatif dan konotatif. Tentu teman-teman pernah belajar apa yang dimaksud dengan makna denotatif dan konotatif. Denotatif ini adalah pengertian objektif, sedangkan konotatif itu adalah pengertian yang subjektif atau konotatif adalah pengertian yang sifatnya pemaknaan, ya, arti kata, makna, dan kalimat pribadi seseorang. Misalnya saya mengatakan kata sayang. Ada kata sayang. Nah, karena tadi pesan verbal itu merupakan satu paket, maka harus ada non-verbalnya. Misalnya ada kata sayang,
atau sayang, atau wah, sayang. Ya, 3 makna yang berbeda kan? Tapi satu kalimat atau satu komunikasi verbalnya sama, sayang. Tapi karena dia dibungkus oleh beberapa hal yang lain tadi, maka dia akan mengandung pemaknaan denotatif dan konotatif yang berbeda. Karena tadi satu paket dengan nonverbalnya. Maka sering terjadi ketika teman-teman WhatsApp dengan kata-kata tertentu, orang bisa miskomunikasi atau orang bisa, kamu maksudnya marah ya? Gitu. Misalnya kita tanya apa, pakai tanda tanya. Ya, makanya sering orang apa sambil senyum. Maksudnya apa gitu. Atau apa sambil marah? Apa gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah makna verbal. Dan di situ pasti selalu ada nonverbal karena nonverbal tadi melengkapi dan membantu pemaknaan dari verbal tersebut. Nah, pesan yang keempat, pesan itu memiliki abstraksi yang berbeda. Pesan verbal itu efektif dan dia melibatkan kata-kata pada tingkat abstraksi. Jadi kadang kata umum itu bisa cocok dengan kebutuhan kita, tetapi kadang kata yang lebih khusus itu jauh lebih sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara pesan verbal ini, ya, ini kadang kita ada beberapa kata yang mengandung makna ambigu. Makanya teman-teman kadang berkata, maksudnya apa? Gitu. Tujuannya kita bertanya seperti itu adalah karena kita tidak memahami kata umum tersebut. Ya, misalnya, kamu tadi dari mana? Ya, kamu tadi dari mana? Kata kamu tadi dari mana? Ini katanya ya, saya nggak usah pakai tone tertentu nih. Nah, kemudian teman-teman akan bertanya kalau teman-teman tidak memahami itu karena itu ada di sebuah tulisan. Ya, misalnya sahabat, teman, kamu dari mana? Tanda tanya. Ya, mungkin kita akan berusaha untuk menanyakan secara lebih spesifik. Maksudnya apa ya? Tanya seperti itu. Apalagi kalau orang yang nggak kenal. Misalnya ada tukang di rumah, tiba-tiba dia WA kita, kamu dari mana? Wah, kita maksudnya apa ya, Pak tukang gitu kok tanya-tanya aku dari mana gitu. Atau pacar kita, kamu dari mana? Ngapain sih kamu posesif banget? Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada kata yang lebih spesifik yang kemudian dalam tingkat abstraksi itu bisa lebih memperjelas apa yang kita maksud secara verbal ya. Nah, yang kelima, pesan verbal itu memiliki tingkat kesopanan yang berbeda-beda tergantung konteks dan budayanya. Nah, ini menarik. Kesopanan dalam komunikasi interpersonal itu melibatkan perilaku yang membuat orang lain memiliki positif and negative perception. Ya, jadi pesan langsung biasanya kurang sopan ya, sehingga itu membuat orang memiliki persepsi negatif. Sedangkan pesan yang tidak langsung cenderung memberi juga kesempatan buat orang untuk berpikir jangan-jangan dia nggak mau ya. Gitu. Nah ini apa nanti saya kasih contohnya. Pesan inklusif ini juga menyangkut semua orang. Jadi ada pesan-pesan tertentu yang dia bisa membuat orang lain merasa diterima. Dan ada pesan-pesan tertentu yang membuat orang lain merasa ditolak atau pesan ini membuat dia menjadi eksklusif gitu ya. Dan dianggap sopan atau dianggap tidak sopan. Lalu pesan ini juga bisa memiliki anonim ya, pesan anonim itu biasanya disebut sebagai pesan yang kurang sopan misalnya. Nah, ini contohnya tergantung pada kebutuhan kita ya. Misalnya pesan langsung itu dianggap kurang sopan. Misalnya, Mbak mau beli ya? Mau beli kan? Nah, itu pesan langsung gitu. Artinya kita pengen dia beli, jadi beli dong gitu. Itu pesan langsung. Tapi pesan yang tidak langsung itu adalah, waduh Mbak cantik sekali. Kalau Mbak memakai produk ini, maka Mbak pasti akan semakin cantik. Nah, ini sebenarnya maknanya beli dong ini gitu ya kan, tapi kita menggunakan pesan yang tidak langsung. Nah ini tergantung pada cara kita untuk melihat konteks dari pemakaian pesan ini. Kemudian ada pesan-pesan inklusif yang misalnya
Mari kita. Nah, itu pesan yang inklusif. Ayo kita sama-sama, itu pesan inklusif. Kalau pesan eksklusif seperti ini, misalnya, teman-teman menggunakan bahasa di depan orang lain yang dia tidak ketahui. Ya, misalnya teman-teman ada di desa, ya, terus kemudian teman-teman bisa bicara kayak anak Jaksel, ya, misalnya, kalau misalnya itu menurut menurut gue itu merupakan something yang kayak, nah, tapi konteks dia berbicara itu adalah di desa, di depan warga desa. Nah, itu kan konteksnya kemudian membuat pesan ini eksklusif ya buat grup tertentu. Saya merasa tidak di-include nih dalam orang itu ketika dia berbicara gitu. Nah, ini juga termasuk beberapa orang yang kadang memakai sandi atau memakai kode-kode tertentu sehingga orang nggak paham bahasanya. Aspek berikutnya adalah prinsip yang keenam. Ini adalah pesan bisa anonim dan bisa tidak anonim ya. Anonim itu misalnya teridentifikasi siapa komunikatornya dan anonimus itu yang tidak teridentifikasi siapa komunikatornya. Jadi kalau dalam komunikasi verbal itu bisa terjadi karena misalnya ada sebuah surat kaleng itu komunikasi verbal ya, kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Tapi kalau komunikasi nonverbal, maka di situ akan ada suaranya, tone-nya. Nah, di situ akan lebih teridentifikasi identitasnya. Itulah sebabnya kenapa verbal itu sangat besar kemungkinannya untuk bisa dilakukan pesan-pesan anonim. Kemudian yang ketujuh, itu makna pesan itu bisa kadang-kadang menipu. Ya, misalnya, kebohongan-kebohongan dalam pesan-pesan verbal itu tujuannya ada yang tujuannya prososial atau untuk tujuan baik, ada yang tujuannya untuk peningkatan diri, membuat diri sendiri kelihatan baik, ya. Kebohongan egois untuk melindungi diri dan kebohongan antisosial atau untuk melukai orang. Nah, pesan-pesan verbal ini bisa saja menipu. Nah, dari mana kita tahu kalau dia tidak menipu? Itu justru dari nonverbalnya. Misalnya nanti ada suaranya atau ada gesturnya, ya. Nah, kita akan bisa tahu, oh, ini nggak sinkron antara apa yang dia katakan secara verbal dan nonverbal. Nah, tapi kalau hanya verbal saja, kita sulit untuk mengetahui apakah ini sebuah kata-kata yang punya atau kebohongan, ya, punya unsur kebohongan atau tidak. Nah, maka itu pesan verbal itu lebih besar kemungkinan untuk bisa masuk sebagai pesan yang dapat menipu. Ya, misalnya kebohongan untuk meningkatkan diri sendiri biar dirinya kelihatan lebih baik. Ya, ini juga bisa. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat tadi contohnya bahwa pesan-pesan verbal itu bisa membuat orang tertipu. Ya, misalnya, kenapa orang lebih sering tertipu ketika ada email atau ketika ada WhatsApp atau pesan SMS yang mengatakan selamat, Bapak menang dari bank ini mendapatkan hadiah berupa mobil, segera transfer ke nomor ini untuk biaya pajak mobil, mobil akan kami kirim ke alamat Bapak pagi hari ini. Nah, itu adalah pesan yang mengandung kebohongan. Verbal akan lebih mudah dilakukan. Tapi kalau sudah melakukan konfirmasi dalam hal nonverbal, nah ini harus latihan dulu nih supaya nonverbalnya konsisten dengan verbalnya. Komunikasi itu ada satu premis yang disebut content and relationship. Artinya konten itu akan sangat erat hubungannya dengan relasi kita. Nah, pola komunikasi yang mengkonfirmasi ini adalah kita mengenal orang tersebut, kita memahami dia dan memiliki hubungan dengan dia sehingga pesan tersebut bisa mengkonfirmasi. Misalnya ketika kita tahu orang itu memang baik, kemudian dia menyampaikan sebuah pesan yang baik, nah itu akan mengkonfirmasi karena kita tahu. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Nah, itu bisa disconfirm atau tidak mengabaikan, ya, pesan itu bisa mengabaikan pemahaman kita terhadap orang tersebut. Dan yang ke-10, pesan punya sensitivitas budaya yang berbeda. Jadi teman-teman kalau belajar komunikasi terutama verbal harus benar-benar paham soal sensitivitas budaya. Ini contohnya adalah email,
ya. Email di Indonesia ini tidak profesional ketika seseorang menulis email dengan attachment tapi nggak pakai subjek dan nggak pakai message. Ini attachment apa gitu. Kadang-kadang dosen menerima pesan email tanpa ada subjek dan tanpa ada body emailnya. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak sopan dan ini kurang profesional. Ya, atau ada email yang disampaikan tanpa nama, siapa ini yang ngirim ya. Nah, ini teman-teman perlu ada sensitivitas itu. Tapi bagaimana kita bisa tahu kita melakukan hal yang benar? Nah, ada budaya-budaya universal dan profesional yang sebenarnya itu bisa dilakukan atau bisa kita ketahui bersama. Ya, misalnya tadi bagaimana cara menulis email, bagaimana cara kita menyapa orang, bagaimana cara kita misalnya SMS ya kan, SMS ini kan tergantung jamnya ya. Kita kalau SMS dosen ya jangan jam 3 pagi gitu, tapi SMS-nya itu adalah pada jam kerja. Nah, tapi kadang-kadang itu lucu juga. Kalau di Perancis misalnya, Anda SMS di luar jam kerja itu dianggap sebagai ilegal atau tidak sopan. Nah, jadi pesan itu punya sensitivitas budaya yang berbeda. Oke, itu tadi tentang komunikasi verbal. Semoga ini dapat membantu pemahaman teman-teman tentang komunikasi verbal.